Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Selamat datang kembali di channel Mager Santai. In Enemy Hands adalah sebuah film kapal selam Amerika tahun 2004 yang disutradarai oleh Tony Giglio dan dibintangi oleh William Macy, Til Schweiger, dan Thomas Kretschmann. Film ini berlatar Perang Dunia Kedua, menceritakan awak kapal selam Amerika yang ditangkap oleh kru kapal selam Jerman. Akibat kondisi darurat, kedua kubu harus bekerja sama berjuang untuk bertahan hidup dalam pertempuran Atlantik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan bagaimana Jerman memproduksi ratusan U-boat. Hitler mengetahui bahwa kunci untuk memenangkan perang di Eropa adalah mengendalikan Atlantik. Pada tahun 1942, kelompok U-boat yang dikenal sebagai Wolfpack menenggelamkan lebih dari 1.000 kapal sekutu. Dengan kekuatan militernya, Jerman terus memenangkan peperangan, dan jika mereka berhasil menghancurkan sekutu, maka Jerman akan menaklukkan seluruh Eropa. Pada bulan Januari tahun 1943, Roosevelt dan Churchill menyatakan untuk menghentikan U-boat adalah prioritas utama. Dengan Amerika Serikat yang berkomitmen untuk terjun di Perang Dunia Kedua, sekutu mulai menghancurkan U-boat dan mengakhiri Wolfpack. Di bulan Mei, sekutu berhasil menenggelamkan 41 U-boat dan menjadi kekalahan terburuk bagi armada laut Jerman. Pada bulan Juni 1943, Letnan Komandan Sullivan memenuhi panggilan Laksamana Keynes untuk membahas misi yang akan datang. Misinya adalah untuk mengalahkan U-boat Jerman di lautan Atlantik. Dalam misi ini, Sullivan akan mengomandoi kapal selam USS Swordfish dan akan ditemani seorang pemimpin kapal yang bernama Nathan Trevor. Laksamana Keynes memberitahu kalau Trevor orang baik dan ia berharap Sullivan bisa belajar sesuatu darinya. That's an order. Yes, sir. Di tempat lain, Trevor sudah bersiap kembali ke kapal Swordfish. Namun istrinya yang bernama Rachel tidak rela jika Trevor harus kembali menjalankan tugas negara. Trevor lalu berjanji kepada Rachel jika dirinya akan pulang dengan selamat. I swear, I'll come home to you. 2 bulan kemudian, di tengah Samudra Atlantik, sebuah kapal U-boat Jerman yaitu U-429 tengah diserang oleh kapal destroyer Amerika dengan bom anti kapal selam. Karena serangan yang begitu masif mengakibatkan U-boat terguncang hebat dan mengalami kebocoran. Kapten Jonas segera mempercepat laju kapalnya agar bisa menghindari serangan musuh. Kemudian Jonas segera menaikkan kapal ke permukaan supaya ia bisa mengetahui posisi kapal destroyer Amerika. Setelah kapal musuh dalam jangkauan, mereka akan menyerang dengan menyiapkan 4 torpedo. Di sisi lain, semua kru USS Swordfish sedang melakukan latihan tempur di bawah komando Sullivan. Namun karena sebuah kesalahan, latihan pun harus diulang kembali. Trevor mencoba mengingatkan Sullivan agar memberi sedikit kebebasan pada kru kapal, karena ia khawatir kru kapal akan depresi jika terlalu sering melakukan latihan. Tapi sang kapten malah mengabaikan saran Trevor, karena menurutnya kru kapal masih belum siap jika harus menghadapi pertempuran yang sesungguhnya. You're dismissed. Aye, sir. Is that all? Sementara di kapal U-boat 429, tiba-tiba Jonas menerima pesan dari Jerman bahwa kota Hamburg telah dibom oleh sekutu yang menewaskan putrinya. Tentu saja kabar duka itu membuat Jonas sangat bersedih karena putrinya telah tewas akibat peperangan, sedangkan dirinya kini sedang bertempur di tengah lautan. Adegan kembali di Swordfish. Seorang kru yang bernama Teddy terlihat kondisinya semakin memburuk dengan ruam di perutnya. Setelah diperiksa, dokter mengatakan kalau Teddy menderita penyakit meningitis, yaitu penyakit yang sangat menular yang bisa berakibat fatal.
Tanpa diketahui anak buahnya, Sullivan juga memiliki ruam di lengannya yang menunjukkan bahwa dia juga mengidap meningitis. Sementara U-boat Jerman U-821 berhasil menenggelamkan kapal dagang Inggris. Pasca serangan itu, kapal selam Swordfish diperintahkan pergi ke TKP untuk menyelidiki. Tiba-tiba operator radio mendengar musik yang berasal dari U-821. Sullivan segera mempersiapkan untuk menyerang U-boat Jerman dengan torpedo. U-boat Jerman yang mendeteksi datangnya torpedo berhasil menghindarinya. Namun ketika Swordfish akan meluncurkan torpedo lagi, Teddy malah meninggal karena penyakitnya. Akibat penundaan yang disebabkan oleh kematian Teddy, U-boat Jerman menemukan Swordfish dan menembakkan torpedo. Trevor yang menggantikan Teddy menembakkan torpedo ketiga dan menghancurkan U-821. Namun torpedo U-boat meledak di dekat Swordfish. Akibat ledakan itu, kapal Swordfish mengalami kerusakan parah dan memaksa kapal selam naik ke permukaan. Bahkan terjadi ledakan lagi di bagian mesin yang menewaskan sebagian kru kapal. Mereka pun memutuskan untuk meninggalkan kapal. Tapi tidak dengan sang kapten. Ia ingin mencari kru yang masih bisa diselamatkan. Trevor yang melihatnya pun langsung mencegahnya, karena sebentar lagi kapal Swordfish akan meledak. Ketika semua kru tengah terombang-ambing di lautan, namun sayangnya mereka malah tertangkap dan ditawan oleh kapal U-429. Seorang kru kapal yang bernama Grimmer menanyakan keputusan Jonas yang malah menawan musuh. Jonas pun mengatakan kalau para tawanan akan diinterogasi untuk mendapatkan informasi. Sementara Sullivan mencoba menenangkan krunya yang dilanda kepanikan. Namun tiba-tiba kondisi kesehatan Sullivan semakin memburuk karena penyakit meningitis. Melihat sang kapten sudah tak berdaya, semua kru kapal menunjuk Trevor yang akan memimpin mereka. Kemudian Jerman membagi para tahanan menjadi dua kelompok. Trevor, Ox, Cooper, dan Miller di haluan. Sementara Sullivan, Wake, Ebers, dan Romano di buritan. Ketika Wake berusaha merawat Sullivan, ia menemukan sebuah ruam di mana Ebers mengetahuinya sebagai meningitis. Para tawanan menyadari jika Jerman tidak membunuh mereka, maka semua kru yang ada di dalam kapal akan tertular. Beberapa hari kemudian, Kapten Jonas melihat kapal perusak Amerika yaitu USS Logan. U-boat Jerman pun bersiap menyerang. Mengetahui hal itu, Trevor dan kelompoknya berusaha melarikan diri, sehingga terjadi perkelahian yang membuat torpedo U-boat Jerman yang diluncurkan keluar jalur. Ketika torpedo meledak, USS Logan langsung mencari keberadaan U-boat dan bersiap menyerang. Setelah tembakannya gagal, U-boat Jerman bergegas menyelam untuk menghindari serangan. Sementara Kramer beserta kru lainnya segera mengamankan para tawanan. Kapal Amerika yang tak ingin musuhnya lepas begitu saja langsung menjatuhkan bom bawah laut. Ledakan itu dimanfaatkan para tawanan untuk melepaskan diri. Ketegangan pun terjadi saat penjaga Jerman menodongkan pistolnya. Melihat krunya dalam bahaya, Sullivan berusaha melawan. Tapi naasnya ia malah tertembak dan meninggal dunia. Malam harinya, kapal perusak Amerika masih menjatuhkan bom bawah laut yang memaksa U-boat Jerman terus menyelam.
kemudian penyakit meningitis sudah menyebar dan membunuh 2/3 dari kru Jerman. Semua kru kapal memakai alat pernafasan sebab persediaan oksigen di dalam kapal semakin menipis. Kini semua orang yang ada di dalam kapal selam hanya bisa pasrah dengan keadaan, mengingat U-boat Jerman gak bisa melawan perusahaan Amerika karena kehilangan sebagian krunya akibat meningitis. Dengan segala resiko, Kapten Jonas memerintahkan Kramer untuk menaikkan U-boat ke permukaan. Ketika Jonas melihat situasi, kapal perusahaan Amerika sudah tak lagi memburu mereka, sedangkan kru lainnya mendekati lubang palka untuk menghirup udara segar. Tanpa pilihan lain, Jonas memilih berunding dengan Trevor. Ia menyuruh anak buah Trevor bekerja sama dengan krunya yang tersisa. Hal itu demi menyelamatkan mereka semua. Jonas berencana menuju ke Amerika dan bersedia menjadi tawanan. Karena saat ini mesin diesel semakin melemah, ditambah lagi tangki bahan bakar mengalami kerusakan sehingga U-boat tidak akan mampu kembali ke Jerman. Jonas pun menjelaskan kepada Trevor karena dia ingin menyelamatkan mereka semua, karena dia sudah bosan dengan peperangan. Namun sayangnya kedua kru Jerman maupun Amerika enggan bekerja sama. Trevor mencoba memberi pengertian kepada krunya kalau sebenarnya ini adalah kesempatan terbaik agar mereka bisa kembali ke tanah air. Ditambah lagi ia sudah berjanji pada istrinya akan pulang dengan selamat. Untuk meredakan perselisihan, Jonas memberi kepercayaan kepada Trevor membagi tugas. Kramer yang awalnya menentang keputusan Jonas, kini bersedia membantu Trevor dan berharap rencana mereka akan berhasil. Trevor yang masih dilema mencoba menemui Jonas dan menanyakan bagaimana jika dalam perjalanan kapal mereka bertemu dengan kapal U-boat lain. Jonas pun menegaskan jika mereka bertemu salah satu kapal Jerman maupun Amerika, mereka berdua harus menjamin bahwa semua kru akan pulang dengan selamat. Namun seorang kru U-boat yang bernama Klaus merasa kecewa dengan keputusan Jonas yang bekerja sama dengan Amerika. Ia pun mengatur pemberontakan bersama dengan dua temannya yaitu Beur dan Christoph. Ketika semua kru lagi sibuk menjalankan tugasnya, tanpa diduga mereka menyerang. Sampai akhirnya perkelahian pun terjadi. Mendengar keributan itu, Jonas dan Trevor berlari menghentikan Klaus. Beruntungnya, Klaus gagal menggunakan torpedo untuk meledakkan kapal. Dalam keadaan sekarat, Jonas menyerahkan U-boat kepada Kramer. Tak lama kemudian, Jonas pun meninggal dunia. Kramer yang kini memimpin mereka memerintahkan untuk menaikkan kapal ke permukaan. Tapi dari periskopnya, ia melihat kapal destroyer sedang melintas. Trevor mencoba melakukan kontak dengan kapal destroyer supaya ketika sampai ke permukaan mereka tidak diserang. Namun tiba-tiba mereka diserang U-boat lain yang menanggapi panggilan darurat. U-boat 1221 menembakkan beberapa torpedo dalam upaya menenggelamkan U-boat 429. Melihat ledakan itu, kapal destroyer memerintahkan untuk bersiap tempur. Sedangkan U-boat 429 hanya menahan kerusakan berat saat mereka menghindari setiap serangan torpedo. Semua kru mencoba meyakinkan Kramer untuk melawan, tapi Kramer malah menolak jika harus menembak rekan senegaranya sendiri. Bahkan Trevor juga meyakinkan Kramer untuk menyerang balik demi keselamatan mereka semua.
Dan akhirnya Kramer mau melawan dengan menggunakan torpedo terakhirnya. U-boat 220 meters. It's turning around. Setelah melewati di atas U-boat 1221, mereka pun mengatur jarak untuk menembak. Tapi sialnya, torpedo terakhir mereka malah tidak meledak. U-boat 1221 menembakkan torpedo lagi ke arah U-boat 429. Setelah berhasil mengetahui posisi U-boat 1221, kapal perusak Amerika menembakkan senjatanya ke dalam air. Ketika Trevor melakukan kontak dengan Logan, Kapten Samuel memerintahkan Trevor untuk mengambil Enigma. Trevor membohongi Samuel bahwa ia tidak akan bisa membawa Enigma karena sebentar lagi U-boat mereka akan tenggelam. Ia lakukan itu demi menepati janjinya kepada Kramer agar tidak pernah membiarkan U-boat jatuh ke tangan Amerika. Singkat cerita, Trevor sudah kembali ke rumah. Trevor berdebat dengan Laksamana Gens tentang orang Jerman yang menyelamatkan hidupnya. Trevor pun menjelaskan tanpa bantuan kru Jerman, ia beserta anak buahnya tidak akan selamat. Laksamana Gens mengatakan memang Jerman saat ini masih menjadi musuh Amerika, tapi dia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menjaga awak kapal U-boat yang kini telah menjadi tahanan perang. Thank you, sir. Akhirnya Travel dan Rachel dipertemukan kembali dan mereka pun pergi mengunjungi Kramer di penjara. Rachel berterima kasih kepada Kramer yang telah menyelamatkan nyawa suaminya. Lalu Trevor dan Kramer saling berbincang dan Trevor memberinya 2 bungkus rokok. Kramer teringat dengan kaptennya, yaitu Kapten Jonas yang telah tewas. Berkat rencana beliau, mereka bisa kembali dengan selamat. Trevor mengatakan kalau setelah perang berakhir, Kramer beserta krunya akan dibebaskan dan bisa kembali pulang ke Jerman. Akhirnya, mereka menjalin ikatan persahabatan sebagai sesama manusia tanpa memandang konflik antar negaranya. Dan film pun selesai. Oke lur, terima kasih udah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa untuk support channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.